Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rosalin M. Latuherumole, Ketua Majelis Jemaat GPIB Getsemani Jember. Sebelum kita menjalani kehidupan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang menghadap Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena pertolongan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh berlaku bagi kami semua, sehingga kami boleh melewati malam dan kami boleh ada di pagi hari ini. Bapa di sorga, untuk mendasari akan segala aktivitas hidup kami di sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, berkenanlah Engkau menolong dan memberkati kami, sehingga kami semua boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, inilah kami. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membaca untuk kita semua. Beginilah kata Alkitab. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap keluarga tentunya tidak lepas dari pergumulan, tantangan, dan masalah dalam perjalanan hidupnya. Apakah itu keluarga yang biasa saja, artinya yang hubungan antar anggota keluarga itu biasa-biasa saja, maupun keluarga yang harmonis, yang rukun hidupnya, yang hubungannya atau relasi satu dengan yang lainnya sangat baik. Tanpa terkecuali dengan keluarga Kristen, pastinya ada masalah, ada pergumulan yang juga tidak bisa dihindari. Tetapi apapun itu masalahnya Bapak Ibu Saudara, besar atau kecil, berkali-kali datang menerpa keluarga, seharusnya tidak membuat kehidupan keluarga porak-poranda atau mengalami perubahan sikap
antara satu dengan yang lain hanya karena masalah yang muncul. Masalah-masalah yang muncul itu bisa datang dari keluarga sendiri, tapi juga bisa dari luar, lingkungan di mana keluarga kita berada. Karena itu agar masalah-masalah yang muncul tidak menghancurkan tatanan hidup keluarga yang sudah berjalan baik dan harmonis, maka setiap anggota keluarga harus menghayati peran dan fungsinya dengan baik melalui kata dan perbuatan. Pembacaan kita yaitu surat Rasul Paulus yang ditulis dan dikirimkan kepada jemaat di Kolose ini menolong kita untuk dapat terus menjaga keharmonisan hidup keluarga kita yang didasarkan pada ajaran Kristus. Surat pastoral yang dikirimkan kepada jemaat Kolose ini juga dapat membantu sekalian kita untuk menjaga keluarga kita dan juga hubungan rekanan kita di tengah-tengah pengaruh lingkungan yang ada di sekitar kita agar tidak dapat dikacaukan dan dihancurkan oleh apapun. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose soal sikap yang harus diperlihatkan oleh masing-masing pribadi dalam hubungan dengan orang lain dalam keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sikap istri kepada suami dan suami kepada istri. Dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri dan memperlakukannya dengan baik. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa antara istri dan suami harus terjalin sebuah hubungan yang baik, dan hubungan yang baik itu harus terus berlangsung. Dan karena itu mereka harus sama-sama bekerja untuk terus menjaga dan merawat kehidupan keluarga mereka. Sebab mereka adalah rekanan dalam membangun kehidupan rumah tangga atau keluarga mereka. Mereka sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab, dan karena itu seorang istri tidak lebih rendah ataupun tidak lebih tinggi dari suaminya. Mereka sama-sama atau mereka memiliki posisi yang sama, sehingga dalam menjalin hubungan atau dalam menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan suami, keduanya harus melakukannya dengan penuh kasih. Karena bukankah istri itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari suami? Bukankah pada hakikatnya istri itu adalah suami? Bukankah istri dan suami itu sama? Sebab istri diambil dari tulang rusuk suaminya. Kita teringat pada penciptaan Hawa dari Adam. Dan bukankah istri juga dan suami itu satu? Kita ingat juga soal penyatuan dalam perkawinan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keduanya harus berlaku baik satu terhadap yang lain. Karena ketika seorang suami memperlakukan istrinya dengan buruk atau sebaliknya, maka sesungguhnya mereka telah menyakiti dan melukai diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dengan memaknai tanggung jawab dan sikap masing-masing, maka tentu saja dapat mencegah terjadinya huru-hara dalam keluarga. Dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam keluarga, baik yang dilakukan oleh suami ataupun oleh istri. Sebab mencegah itu lebih baik agar keharmonisan hidup sebagai keluarga Kristen tetap terpelihara. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, suami dan istri harus bekerja bersama, merawat dan menjaga keutuhan keluarga dengan kasih yang tulus, yang nyata dalam perkataan dan perbuatan. Mereka harus bersama-sama menjauhkan diri dari sikap yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, sikap anak kepada orang tua dan sikap orang tua kepada anak. Anak harus taat, artinya anak itu harus patuh, dengar-dengaran dan menghormati orang tua. Namun demikian, masih saja kita temui ada masalah dalam hubungan antara anak dan orang tua. Ada anak yang tidak mau mendengar nasihat orang tua sama sekali. Ada anak yang tidak peduli dengan nasihat orang tua.
Mungkin karena si anak merasa diri sudah besar, sudah bisa mencari uang sendiri, atau juga karena tidak mau diganggu dengan nasihat dari orang tua. Sebab anak sudah punya banyak teman yang tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarganya. Sehingga anak merasa ia tidak memerlukan lagi nasihat dari orang tua. Padahal Bapak Ibu Saudara, anak-anak harus tahu bahwa di sekeliling banyak sekali persoalan yang kapan saja dapat terjadi dan dapat menjerumuskan mereka. Anak-anak harus tahu bahwa di luar sana tidak ada yang mengasihi dan menyayangi mereka dengan kasih yang tulus seperti orang tua mengasihi mereka. Karena itu, bagaimanapun kondisi si anak harus tetap dengar-dengaran dan patuh pada orang tua. Lingkungan bisa saja berubah, tapi sikap orang tua tidak berubah. Anaknya tetaplah anaknya. Masih kecil atau sudah besar, tetaplah anaknya bagi orang tuanya. Maka bagi orang tuanya, anak harus tetap dinasihati. Orang tua juga tidak bisa terlalu memberikan kelonggaran kepada anak-anaknya. Karena bisa saja si anak bertumbuh dan menjadi pribadi yang tidak disiplin. Namun di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, jika orang tua semakin ketat, ia akan selalu mengoreksi kesalahan anaknya. Dan biasanya orang tua menempatkan dirinya di atas anaknya alias berkuasa atas anaknya. Dan kalau sudah begini, maka kesalahpahaman, pertikaian, pertengkaran, adu mulut antara anak dan orang tua sudah tidak terhindarkan lagi. Karena itu anak harus bersedia atau mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Dan orang tua jika menasihati anaknya, maka jangan mengeluarkan kata-kata kasar yang dapat menyakiti hati anaknya. Pastinya si anak akan terluka dan biasanya sulit untuk disembuhkan karena mengalami trauma. Jadi baik orang tua maupun anak harus bersikap baik satu dengan yang lain agar dapat mencegah pertengkaran yang terjadi antara anak dan orang tua. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sikap hamba terhadap Tuhan. Paulus memasukkan hamba dalam kaitannya dengan keluarga. Kemungkinan bahwa selain anggota keluarga, ada juga orang asing yang ada di tengah-tengah keluarga dalam rangka hubungan kerja. Bapak Ibu Saudara, yang namanya seorang hamba, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh tuannya. Dan itu artinya seorang hamba ada di bawah kuasa tuannya. Mungkin karena di bawah kuasa seorang tuan, maka terkadang seorang hamba dianggap rendah oleh tuannya, dianggap remeh, dan bisa jadi diperlakukan dengan tidak baik, tidak adil, kasar, dan mungkin masih banyak hal lainnya. Meskipun tidak semua tuan memperlakukan pekerjanya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara jangan heran kalau ada hamba yang kemudian jahat kepada tuannya. Namun melalui bacaan kita ini, seorang hamba diingatkan untuk taat pada tuannya. Artinya seorang hamba harus benar-benar menghormati, harus menghargai tuannya dengan tulus dalam segala hal. Tidak berpura-pura taat pada tuannya. Taat hanya untuk membuat tuannya senang. Padahal itu hanyalah ketaatan yang semu. Jika demikian, maka seorang tuan juga harus memperlakukan hambanya dengan baik, dengan tidak semena-mena, dan menganggapnya sebagai orang yang patut menerima kebaikan dari tuannya. Bapak Ibu Saudara, 3 sikap yang telah disampaikan tadi diharapkan dapat dilakukan dengan tulus dan penuh kasih. Jangan dengan terpaksa, sebab demikian akan mudah dipengaruhi dan mengalami perpecahan, bahkan kehancuran. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan lebih lanjut bahwa apapun yang mereka lakukan harus dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, jikalau kita melakukannya fokus pada manusianya, maka ketika kita tidak diperlakukan dengan baik oleh pihak lain, maka kita akan marah dan kecewa, yang dapat menyebabkan terganggunya hubungan antara kita dengan orang lain. Oleh sebab itu Paulus katakan, lakukan seperti untuk Tuhan.
Artinya, kalau melakukan semuanya atau melakukan semua yang dinasihatkan itu adalah sebuah sikap atau tindakan yang dilakukan kepada Tuhan, maka tentunya setiap orang yang mengasihi Tuhan akan melakukannya dengan tulus dan dengan penuh kasih serta sukacita. Tidak akan pernah sakit hati karena melakukannya untuk Tuhan. Sebab bukankah perintah untuk mengasihi itu adalah ajaran Tuhan Yesus, bukan ajaran manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar hidup mengasihi Tuhan, maka kita juga dapat mengasihi sesama. Kita akan takut untuk menyakiti hati Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti satu dengan yang lain. Relasi kita dengan sesama ditentukan oleh relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau selama hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, maka jangan harap kita akan mampu membangun hubungan yang baik dengan sesama. Meskipun dengan istri, suami, orang tua, anak, ataupun hamba dan tuannya. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan saja kita tidak takut, apalagi manusia. Tuhan saja bisa kita perlakukan semau kita, apalagi sesama kita. Karena itu, mari jaga dan rawat hubungan baik kita dengan Tuhan. Jika terjadi masalah antara kita dengan Tuhan, maka perbaikilah. Ubah pola pikir, laku, dan tindakan kita kepada Tuhan, didasarkan pada sikap ketaatan, tunduk, hormat, dengan kasih yang tulus. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPB, ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan atau relasi antar anggota keluarga, bukan saja dalam keluarga kecil kita, baik suami, istri, orang tua, anak, dan hamba dan tuan, tapi juga keluarga dalam persekutuan, jemaat akan tetap terawat dengan indah. Kita tidak bisa diadu domba, kita tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, dan oleh perkataan bahkan tindakan apapun. Ingatlah bahwa perkataan dan perbuatan kita terhadap sesama bukan semata-mata untuk satu terhadap yang lain, tapi untuk Tuhan yang telah mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan dengar-dengaran pada Tuhan, maka kita juga akan melakukan hal yang sama terhadap keluarga kita dan juga orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru pemberian Tuhan yang kami masuki dengan hati yang berlimpah syukur dan dipenuhi oleh sukacita. Terima kasih Tuhan kalau kami juga telah diperbolehkan untuk mengawali kehidupan kami di hari ini dengan firman-Mu. Melalui firman-Mu kami diingatkan untuk memiliki sikap yang baik dan benar melalui kata dan perbuatan seorang kepada yang lainnya, yang didasarkan pada ketulusan kami pada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kami. Tuhan, kalau sampai saat ini kami belum mampu untuk melakukannya, maka berilah kami pengampunan-Mu dan tuntunlah kami agar kami dapat terus dibaharui oleh-Mu sehingga kami memiliki sikap yang benar kepadamu dan kepada sesama. Tuhan Yesus, sebelum kami melanjutkan kehidupan kami dan berbagai aktivitas yang akan kami jalani di sepanjang hari ini, kami minta campur tangan Tuhan dalam segala sesuatu yang kami akan lakukan. Berkatilah dan tolonglah agar keberadaan kami dan pekerjaan yang kami lakukan dapat mendatangkan kebaikan dalam hidup kami dan orang banyak. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami dalam berbagai macam pergumulan mereka. Di antaranya yang sakit dalam proses pemulihan, yang masih mencari pekerjaan, yang menanti pasangan hidup, kehidupan ekonomi, bahkan relasi dengan orang lain, dan menanti kehadiran anak dalam keluarga. Tuhan Yesus, berkatilah dan tolonglah mereka sesuai dengan kehendak-Mu untuk mendatangkan kebaikan-Mu bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah menerima kebaikan dari Tuhan melalui pertambahan usia dan juga keberhasilan-keberhasilan. Biarlah sukacita dan kebahagiaan mereka itu tidak membuat mereka lupa pada Tuhan dan sesama.
tetapi justru sebaliknya, mereka semakin mengasihi Tuhan dan menghadirkan diri sebagai berkat bagi orang lain. Tuhan, lindungilah kami dari yang jahat, dan biarkanlah kami terus dapat merasakan pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami, terlebih di hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya, dan karena itulah kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur serta menyerahkan kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, demikianlah Morning Call GPB di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya. BNI melayani bangsa. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.